Bismillah, Bismillah, Bismillah. Allah, Allah, Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada kisah di dalam Al-Quran yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu disebutkan wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai, ini oleh Allah diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk disebutkan, wahai Nabi Muhammad, sebutkanlah ketika idh qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Jadi Nabi Ibrahim ini menginginkan, ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghidupkan orang mati. Allah berfirman, menjawab di dalam ayat itu, qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak beriman? Kok masih bertanya seperti itu, misalnya bahasanya nih, kok masih nanya-nanya tentang kehidupan, maksudnya apakah kamu tidak beriman bahwa orang yang mati itu bisa dihidupkan kembali, misalnya. Qala awalam tu'min, dan Ibrahim menjawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim menjawab, wahai Tuhanku, bala, aku atau saya beriman kepadamu bahwa engkau ini akan menghidupkan orang mati. Artinya kalau orang mati nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi saya ini meminta hal itu agar ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Liyatma'inna qalbi, agar hatiku tenang. Lalu setelah itu di ayat selanjutnya Allah ini memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 burung. 4 burung itu lalu dicincang, ya, dibunuh misalnya, lalu ditaruh ke 4 gunung yang berbeda. Lalu Allah memerintahkan untuk memanggilnya, ya'tinaka sa'ya, maka burung-burung itu akan mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu meminta tanda, ingin melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agar hatinya tenang. Nah, di dalam thariqah Qarqariyah ini, seorang salik atau seorang yang menempuh jalan thariqah ini, artinya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, membersihkan hatinya, lalu mengisi hatinya dengan cinta dan kasih sayang kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada seluruh makhluk, cinta kepada Allah. Nah, maka itu diberikan, ada tandanya, minta tanda agar tenang, maksudnya ada tanda di dalam thariqah Qarqariyah ini agar tahu bahwa thariqah ini benar gitu. Tandanya sebagai thariqah yang benar apa gitu, bahwa ini jalan yang benar, maka diberita tandanya itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya Allah yang bisa dilihat dengan mata hati. Ketika memejamkan mata misalnya, maka itu nanti akan melihat sebuah cahaya, atau bukan hanya sebuah, berbagai macam cahaya di dalam, kalau sudah mengamalkan wirid ini, berbaiat, berjanji setia untuk mengamalkannya. Nah, maka dan ini ada metodologinya, artinya ada tata caranya gitu. Jadi bukan sembarangan semraut cahayanya bagaimana, bukan. Tapi kalau warna ini artinya ini, lalu bentuk-bentuk cahayanya itu, karena ini adalah penjelasan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cahaya ini kalau orang misalnya memejamkan mata lama sekali, dia tetap
kalau nggak di dalam toriko ini dia akan tetap melihat gelap, masih gelap, karena cahaya ini memang disambungkan. Jadi dari syekh itu disambungkan ke dalam hati murid. Jadi dari hati syekhnya disambungkan ke dalam hati murid sehingga hati murid itu menyaksikan cahaya, mata hatinya menyaksikan cahaya. Jadi kalau orang nggak nyambungkan ke sini, walaupun merem lama, nggak melihat cahaya. Kalau di dalam toriko lain bisa, kemungkinan ada juga yang toriko macam-macam caranya gitu. Lalu ada kisah lagi di dalam Al-Quran itu yang mengisahkan Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, ketika malam hari, janna alaihi lailu ra'a kaukaba, maka Nabi Ibrahim ini melihat kaukab, sebuah bintang. Dalam toriko Qarqariyah ini yang dimaksud itu falamma janna alaihi lailu, Nabi Ibrahim itu berada di dalam khalwat. Jadi dia misalnya ada di dalam sebuah kamar atau di dalam sebuah gua, sedang menyendiri, berzikir kepada Allah SWT. Lalu di dalam zikirnya itu mata hatinya melihat kaukab, melihat cahaya, setitik cahaya. Terus setelah itu, setelah melihat cahaya ini, terus berzikir gitu. Nah, di dalam, kalau lanjutnya di dalam toriko Qarqariyah itu ketika berkhalwat, maka seorang murid akan melihat kaukab. Jadi persis, ya nggak persis juga, maksudnya semisal dengan perjalanan Nabi Ibrahim. Jadi di dalam toriko Qarqariyah ini berusaha mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim juga wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw yaman minas, bahwa semua para nabi itu berasal dari Nabi Muhammad, ilmunya mengambil dari Nabi. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad SAW melalui jalur Nabi Ibrahim ini. Jadi ketika berzikir, maka sebagaimana ketika Nabi Ibrahim itu berzikir melihat kaukab, melihat cahaya bintang, sama juga ketika murid toriko Qarqariyah ini berzikir, dia melihat kaukab juga. Setelah itu falamma al-qamaru bazigan qala la rabbi, ketika Nabi Ibrahim ini melihat bulan, itu bukan melihat bulan-bulan yang ada di langit, bukan. Kalau seperti itu apa? Jadi ini juga tidak mendukung terhadap tafsir yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu dulunya tidak beriman, berusaha mencari Tuhan. Bukan. Masa Nabi Ibrahim Nabi itu, ahli tasawuf sangat memahami bahwa Nabi itu levelnya di atas para wali saja untuk menjadi wali itu sudah imannya bukan hanya begitu kuat, tapi seluruh cabang-cabang keimanan sudah dilakukan, sehingga kan cabang keimanan itu ada berapa? 70 lebih. Itu keimanannya sudah sangat tinggi sekali. Jadi selevel Ibrahim tidak mungkin dia masih mencari Tuhan, karena dia sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang nabi. Jadi yang dimaksud dengan melihat cahaya bintang terus berkata ini Tuhanku, berkata hadza rabbi, maksudnya itu Nabi Ibrahim tidak lalai. Jadi ketika melihat cahaya bintang, hadza rabbi, ketika menyaksikan cahaya bulan, hadza rabbi, ini Tuhanku, bukan maksudnya meragukan, menyatakan melihat bahwa Tuhan bintang itu Tuhan, bukan, atau bulan itu Tuhan, bukan. Jadi ini adalah perjalanan ruhani Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam toriko Qarqariyah juga seperti itu, sebagaimana sudah disebutkan pada video-video selanjutnya mengenai perjalanan dari cahaya kepada cahaya. Jadi ini di antara keunikan toriko Qarqariyah. Jazallahu khairan.